لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita teruskan pembahasan kitab Al-Waraqat fi Usulul Fiqh li Imamil Haramain Abdul Ma'ali Al-Juwaini Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sudah kita bahas semua bahwa al-ahkam at-taklifiyah ada 5: al-wajib, al-mandub, al-mubah, al-mahzur, al-makruh. Adapun wajib sudah kita bahas. Maaf, ada yang siap menyebutkan definisi wajib? Ada yang siap? Enggak, tak kasih hadiah. Benak loh. Ada yang siap menyebutkan apa itu wajib? Wis menukailah Pak wajib, ya wis 12. Yang kedua, al-mandub. Ada yang siap menyebutkan definisi mandub? Aku kan mandur toh. Wong mandur kan punya hak untuk melihat tanduranku pukul apa ora. Ya, ada yang bisa? Jangan lihat. Usul itu harus berusaha menghafal. Mustalah itu harus dihafalkan, tidak boleh dibaca. Ada yang hafal? Baik, tidak ada yang hafal. Hah? Baik. Ngaji suwi, jadi terjemahan itu. Selanjutnya, wajib sudah kita bahas. Pernik-pernik, partikel-partikel tentang wajib sudah kita bahas. Mandub juga sudah kita bahas. Pernik-pernik, partikel-partikel mandub juga sudah kita bahas. Selanjutnya, pembahasan sekarang adalah al-mubah. Al-musannif mengatakan mubah adalah ma la yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkih. Sama seperti sebelumnya. Kalau wajib belum mendefinisikan ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkih. Sesuatu yang diganjar ketika dilakukan dan berdosa dihukum ketika meninggalkan. Kemarin sudah kita tesik bahwa kalimat ini bukan definisi wajib. Kalimat ini adalah hukum wajib. Hukumnya wajib itu apa toh? Lek dilakukan dapat pahala, lek ditinggalkan dapat dosa, dapat hukuman. Mendefinisikan sunnah juga begitu. Ma yusabu ala fi'lihi wala yu'aqabu ala tarkihi. Sunnah adalah ma yusabu ala fi'lihi, sesuatu yang diganjar ketika dilakukan, wala yu'aqabu, namun tidak dihukum ala tarkihi ketika ditinggalkan. Apa itu? Mandub, sunnah. Sudah kita bahas selesai. Selanjutnya, apa itu mubah? Seperti sebelumnya, ini bukan definisi wajib, tapi hukmul wajib. Ini juga bukan definisi mandub, tapi hukmul mandub, hukum mandub. Adapun definisinya sudah kita terangkan. Demikian juga ini bukan hukum mandub, bukan hukum mubah, tetap bukan definisi mubah, tetapi hukum mubah yang tidak la yusabu ala fi'li, tidak diganjar ketika melakukan, wala yu'aqabu ala tarkih, tidak dihukum ketika meninggalkan. Contoh, makan. Apa hukum makan? Mubah. Secara asal makan itu mubah. Jenengan sekedar mangan, entek telung wakul, entek petang wakul, itu tidak mendapatkan pahala dengan sekedar makan.
Demikian juga, sama tidak mau makan telok, ya, tidak mau makan roti, makannya hanya nasi saja. Plus jangan, sego jangan. Apakah Anda ketika tidak mau makan roti, tidak mau makan telo, Anda berdosa? Apa jawabnya? Tidak. Secara asal. Selanjutnya kita akan membahas tentang definisi mubah. Adapun mubah secara bahasa dikatakan di sini al-mu'lan al-ma'zun. Secara bahasa mubah, secara bahasa al-mu'lan al-ma'zun. Al-mu'lan sesuatu yang diiklankan, diberitakan. Al-ma'zun sesuatu yang diizinkan. Itulah mubah secara bahasa. Sehingga dikatakan baha fulanun bisirih. Misal, ini contoh ya. Baha katemo bisirih. Ai a'lanahu wa azharahu. Menerangkan sesuatu itu kalau disertai tulisan, yang mendengarkannya insya Allah lebih paham. Betul enggak? Insya Allah. Kita ulang. Mubah secara bahasa apa? Al-mu'lan, sesuatu yang diumumkan. Terambil dari baha katemo bisirihi. Si katemo sudah mengungkapkan rahasianya. Rahasia Mbah Kung kalau diungkapkan rahasia atau bukan? Bukan. Diomongnya rahasia ya, jangan tak omong nih sapa-sapa. Kalau kancane ngono, ki rahasia wis jangan tak omong nih sapa-sapa. Itu namanya bahaka temu bisiri. Apa artinya? A'lanahu wa azharahu, woro-woro, sehingga tidak jadi sir. Ini pertama. Makna mubah artinya apa? Al-mu'lan, dari kata-kata baha katemo bisirihi. Di kitab ini bukan baha katemo, mergo wong Jawa tak rubah jenenge duduk fulanun tapi katemo baha katemo bisirihi. Lah nek sing jenenge katemo nyuwun sewu lho ya. Adapun yang kedua, ya, itu artinya adalah al-ma'zun, terambil dari kata-kata abaha. Wong kene sing dermawan sapa? Abaha antok malahu. Mana abaha atau antok malahu? Azina fi iznihi, azina fi akhdhihi. Apa itu azina fi akhdhihi? Wis kono-kono, sampean pengen apa? Coba nonton, enggak boh situ. Sampean pengen apa rompi? Ayo kok nggo situ. Sampean pengen apa? Sepatu. Ayo kok nggo situ. Sampean pengen apa? Abaha antok malahu. Apa artinya abaha malahu? Azina fi akhdhihi. Sehingga kata-kata al-mubah maknanya adalah al-ma'zun. Demikian juga perkataan orang yang berkata, yaitu istabaha an-nasu al-usbah. Istabaha an-nasu al-usbah maknanya aqdamu ala ra'yihi, aqdamu ala ra'yihi. Istabahan nasu al-usbah, manusia meminta supaya semua rembutan itu dibolehkan begitu saja. Apa artinya aqdamu ala ra'yi? Mereka menggembalakan gelambalannya. Wong desa ya ngono.
di desanya saya, nah, kalau di sini saya nggak tahu. Pokoknya sawah kok tidak dikasih njir. Njir itu apa? Kayu, kemudian dikasih plastik, diikat. Itu njir. Berarti apapun yang ada dari rumput di situ boleh diriti tukang ngarit. Aja ngarit neng kono. Lho, aku nek njir. Njir itu apa? Tadi semacam ini. Terus ditaleni. Ini hukum adat. Bahwa apabila ada tanda itu berarti rumput tidak boleh diambil oleh siapapun. Karena apa? Karena pemilik lahan membutuhkannya. Paham ya? Jadi kalimat mubah terambil dari kata-kata ini. Maknanya adalah mu'lan. Makna kedua mubah adalah ma'zun. Mu'lan dari kata-kata bahaka temo bisirihi. Kalau katamo sudah menceritakan rahasianya, maka rahasia tersebut sudah ubiha. Apa itu ubiha? Dibuka. Sehingga bukan rahasia lagi. Makna kedua, definisi mubah secara bahasa adalah al-ma'zun, yang diizinkan. Yang mubah artinya yang diizinkan. Terambil dari kata-kata kita abaha antok malahu, artinya azina fi akhdhi, si antok sudah membolehkan untuk hartanya diambil. Juga terambil dari kata-kata istabaha an-nasu al-usbah. Ini sudah menjadi pengadatan, siapapun yang ingin mencari rumput di lahan siapapun, kecuali apabila lahan tersebut ada tandanya. Kini sing tukang ngarit sapa? Hah? Bah wong kutha kabeh piye iki sing mulang cah desa niki? Ya. Wallahu taala alam. Inilah makna mubah secara bahasa. Sekarang akan kita bahas makna mubah secara istilah syar'i. Makna mubah secara istilah syar'i. Adapun makna mubah secara istilah, ma la yata'allaqu bihi amrun wala nahyun lidzatihi. Perhatikan. Ada tiga di sini. Mubah adalah ma la yata'allaq, sesuatu yang tidak berkaitan bihi dengan sesuatu itu amrun, perintah. Artinya mubah itu sesuatu yang tidak diperintah. Kalau diperintah namanya bukan mubah. Wala nahyun, tidak juga berkaitan dengan larangan. Maknanya mubah itu tidak dilarang. Kalau dilarang namanya bukan mubah. Lidzatihi, pada hal mubah tersebut. Jadi tidak ada di dalam hal yang mubah yang diperintah dan juga dilarang zat mubahnya. Baik. Dari definisi ini ada beberapa hal yang perlu diketahui. Pertama, dengan kalimat ma la yata'allaqu bihi amrun, sesuatu yang tidak berkaitan dengan perintah. Saya ingin bertanya, wajib masuk mubah apa enggak? Kenapa? Karena ada perintah. Mandub masuk mubah enggak? Bukan. Kenapa? Karena ada mandub. Mandub itu masnun, yang sunnah perintah. Berarti bukan mubah. Karena mubah adalah sesuatu yang tidak ada perintah di dalamnya. Ini ketentuan pertama, mengeluarkan wajib, mengeluarkan sunnah. Ketentuan kedua, wala nahyun, tidak juga dilarang. Saya ingin bertanya, mahdzur, walaupun kita belum membahas ya, atau haram,
Mubah atau bukan? Kenapa? Dilarang. Belum kita bahas, Ustaz. Kan orang pintar begitu. Sebelum dibahas sudah ditanyakan. Yang kedua, apakah makruh juga mubah? Tidak, karena makruh juga termasuk sesuatu yang dilarang. Jadi dengan definisi penggalan pertama, keluar wajib dan sunnah. Dengan ketentuan kedua, wala nahyun, keluar apa tadi? Haram dan makruh. Kemudian lidzati, pada zat mubah tersebut. Keluar dari kalimat ini, sesuatu mubah apabila dia menjadi sarana kepada wajib, atau sarana kepada sunnah, atau sarana kepada haram, atau sarana kepada makruh. Maka kalau begitu, walaupun asalnya mubah, tapi tidak dihukumi mubah. Kenapa? Dia sarana kepada wajib. Tidak dihukumi wajib, mubah. Kenapa? Sarana kepada sunnah. Tidak dihukumi mubah. Kenapa? Sarana kepada haram. Tidak dihukumi mubah. Kenapa? Sarana kepada makruh. Kita cek sekarang. Makan secara asal, hukum makan adalah mubah. Katemo ini wis ngledak. Wis ora duwe doyo. Katemo ki lek gak mangan mati. Saya bertanya, apa hukum makan bagi katemo? Kenapa kok wajib? Katanya mubah. Kalau nggak makan mati. Sehingga makan bagi katemo dalam kondisi itu tidak lagi mubah, tapi dia menjadi wajib karena sababun musilun ilal wajib, sebab yang menghantarkan kepada wajib. Allah Ta'ala berfirman, wala taqtulu anfusakum. Dan juga wala tulku biaidikum ila tahluka. Kamu jangan bunuh diri. Berarti bagaimana? Menjaga jiwa hukumnya wajib. Sehingga makan walaupun secara asal adalah mubah, dianya tidak lagi mubah tetapi wajib. Kenapa? Sebab dengannya akan terjaga nyawa, di mana menjaga nyawa adalah wajib. Taib. Jadi kalimat lidzatihi ini mengeluarkan mubah yang menjadi sarana kepada wajib. Kalimat lidzatihi juga mengeluarkan mubah yang menjadi sarana kepada sunnah. Ya. Membeli siwak, apa hukumnya? Mubah. Tapi orang tidak akan bisa bersiwak kecuali dengan membeli siwak. Masuk zaman betul jiwa tak ketok. Apa harus siwakan aku? Siwak adalah dengan kayu tertentu. Tidak setiap kayu bisa digunakan untuk siwak. Gue belum tak kayu siwak memprengen kok. Ngerti memprengen ya? Jadi membeli siwak bukan mubah lagi hukumnya, tapi menjadi kenapa? Wasilah kepada sunnah. Paham? Jadi kalimat lidzatihi ini mengeluarkan hal yang mubah yang menjadi sarana kepada sunnah. Baik. Selanjutnya, kadang sebagian dari mubah bisa membawa kepada haram. Bisa membawa kepada haram. Ya. Nyili linggis, apa hukumnya nyili linggis? Nyili yondo, apa hukumnya nyili yondo? Mubah, bahkan sunnah ya. Tapi kalau kita tahu nyili itu akan membawa kepada dia akan gunakan untuk nyolong, dia gunakan untuk nginceng si Khadijah yang lagi mandi, apa hukumnya? Kenapa? Sarana kepada haram. Nanam anggur, apa hukumnya? Apa hukum nanam anggur? Nanam anggur, apa hukumnya?
secara asal mubah. Tapi ketika kita menanam, kemudian kita jual kepada produsen nyuwun sewu topi miring. Kok sampean ngerti topi miring ya? Topi jeglek, kuntul dan seterusnya. Apa hukumnya? Haram. Kenapa? Wasilah kepada haram. Sehingga kalimat lidzati ini mengeluarkan mubah yang dia adalah sarana kepada haram karena dia menjadi haram hukumnya. Kemudian juga makruh. Apabila mubah tersebut membawa kepada makruh, ya, maka hukumnya adalah makruh. Gerak yang banyak di dalam salat hukumnya adalah makruh, sehingga gerak yang banyak itu bergerak secara asal boleh, tapi ketika membawa kepada makruh maka dia adalah makruh, bukan mubah lagi. Sehingga kalimatnya ma la yata'allaqu bihi amrun wala nahyun lidzatihi. Baik, kita teruskan. Selanjutnya, adapun hukum mubah adalah seperti yang dikatakan oleh musannif. Apa itu? Ma la yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkih. Tidak diganjar ketika melakukannya, tidak berdosa ketika meninggalkannya. Tapi dengan apa kita ketahui sesuatu itu mubah? Ini kita bahas. Ya. Yathbutu al-ibahah bisiyaghin katsiratin waradat fi nususi asy-syar'iyyah. Kita ketahui sesuatu itu mubah dengan beberapa konteks di dalam Al-Qur'an. Kita catat dahulu, kemudian kita akan terangkan nanti. Tulisannya rada elek, ben. Sing penting tak waca dhewe. Gitu. Kita ulang, pembahasan selanjutnya adalah ma'ulima bihi al-mubah. Dengan apa kita ketahui bahwa sesuatu itu mubah? Bahwa sesuatu itu mubah. Pertama, dikatakan di sini nafyul ithmi wal haraji wal junah. Nafyu, ditiadakannya al-ithmi, dosa, wal haraj wal junah. Ini hampir sinonim begitu ya. Ditiadakannya dosa, ditiadakannya kesalahan, ditiadakannya al-junah, ya, celaan. Pertama, nafyu al-ithmi. Termasuk teks yang menunjukkan mubah adalah nafyul ithmi,
ditiadakannya dosa. Contoh, Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-198. Di Al-Baqarah 198 Allah berfirman, perhatikan firman Allah Ta'ala, laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Laisa, tidak ada, alaikum, atas kalian, junahun, dosa, an tabtaghu, kalian mencari, fadlan min rabbikum, anugerah dari Allah. Ayat ini berbicara tentang orang-orang yang melaksanakan haji, bahwa tidak mengapa bagi mereka di dalam melaksanakan haji sambil bekerja. Sambil apa? Bekerja itu apa? Apa saja. Baik sebagai tukang cukur seperti yang saya pernah lakukan. Saya ingin saya ini ya tahu dari tukang cukur kelas dunia di Mekah. Ning Mina. Boleh juga berdagang. Ustaz, lek ngono dagang rokok oleh ya, Ustaz. Ini saya sebut langsung ya. Kenapa? Inilah yang menjadi penyakit masyarakat kita. Ketika diamanai untuk sebagai ketua kloter, bukan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, tetapi justru dimanfaatkan untuk jualan rokok. Sing mantan ngono ya ben tobat. Hukumnya haram. Dagang apa? Apapun boleh. Dagang sego pecel, dagang pecel, ora apa-apa. Dagang apa? Dagang manik-manik, ora apa-apa. Dagang apa? Dagang cendera mata, boleh. Kenapa? Allah berfirman, laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Ayat ini Allah sebutkan ketika Allah menyebutkan tentang hukum haji. Laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum fa idza afadhtum min arafatin fadhkurullaha indal masy'aril haram wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminadh dhalin. Bolehnya seorang haji sambil berdagang. Sehingga ini budal gawe dagangan, mulih gawe duit, yang gawe dagangan, yang gawe haji. Ya, wallahu ta'ala alam. Ya, demikian. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dalil yang menyatakan bahwa termasuk hal itu mubah adalah nafyu al-haraj di dalam surat An-Nur ayat yang ke-61. Allah berfirman, laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji harajun wala 'alal maridi haraj. Tidak dosa bagi orang yang buta, al-a'ma itu buta, wala 'alal maridi haraj, tidak dosa juga bagi orang yang sakit. Ya, wala ala, kita orang laisa 'alal a'ma haraj, tidak dosa bagi orang yang buta, wala 'alal maridi haraj, tidak dosa bagi orang yang, wala 'alal a'raji haraj, tidak dosa bagi orang yang pincang, wala 'alal maridi haraj, tidak dosa bagi orang yang yaitu sakit. Tidak dosa untuk apa? Kita perhatikan ayatnya, kita baca kesempurnaannya biar tahu kaitannya dengan apa ayat tersebut. Allah berfirman, laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji harajun wala 'alal maridi harajun wala 'ala anfusikum haraj. Tidak dosa juga bagi kalian an ta'kulu min buyutikum, mangan teko omahe dhewe-dhewe. Sebagaimana masing-masing pribadi tidak dosa makan di rumah sendiri, orang yang sakit juga tidak dosa makan di rumah masing-masing. Ya, nah, ya, au buyuti abaikum, atau makan di rumah bapak-bapak kalian. Tanggal itu ning omah ra dimasakne, mulehe ning mboke. Iki lho dalile, rungokno. Boleh? Boleh. Nah, ya. Atau buyuti
ummahatikum, rumahnya ibumu. Ibu niku dalam bahasa Jawa ini mbok niku tinggi tombok. Mbok niku tinggi apa Pak? Tinggi tombok. Jadi lek mboke dhuwur ning omah ra masak, mulih ning mboke asli. Nah, maka itu tidak mengapa. Mula ning mboke langsung buka kewekep ngono ae. Nyuwiduk kok tombo mbuh ana isine apa? Buka ning kuali mbuh disowero. Sampah-sampahnya dientekne, ya jadi entekne to. Secara asal orang itu makan di rumah ibunya boleh, walaupun ibunya telah menikah dengan lelaki lain selain bapaknya. Secara asal orang itu makan di rumah bapaknya boleh, walaupun rumah bapaknya di situ bukan ibunya dia, tapi ibunya saudara dia. Paham Pak Mahmud ya? Kayak menurut Pak Mahmud lah mungkin bisa diterapkan karo anak-anake. Sing iso aku. Anak kula niku biasa mahetan mangane mah kulon mangane mahetan. Ini biasa. Kenapa? Oh, enek dalile wae. Lek enggak enek contone lak bingung sampean niku. Anwar ku contone piye ya? Contone wong niku Pak Mahmud mesti bojone loro. Anak mbok enom mangan dijak mangane anak ning ngene mbok wae, anak mbok dijak ning mana? Ning ngene mbok enom. Itu boleh. Tapi nyuwun sewu ini seandainya loh nggih. Seandainya boleh balik. Baik, kita terus nih. Ya. Demikian. Au buyuti ummahatikum, au buyuti ikhwanikum, atau di rumah temanmu, atau di rumah saudaramu. Ini kakangnya, Kang, aku mau urung sarapan dong Kang. Kono ning mburi, langsung ae. OTW ning meja apa sing enek disikat. Kang tak entekne, heeh Mbak Yumu 2 men oleh kowe mangan ning kene. Terus terang kakang kula niku kula mara, kok kula gelem mangan, bah dawa men tenanan. Nyatane kakang kula niku adik sing paling gandeng namung kula. Lah itu nek kakang kula duwe adik jaba aku wae. Adik lanang maksudnya. Jadi begitu, boleh. Atau buyuti akhawatikum, di rumah saudarimu. Yu, wis mateng yu. Wes kono neng pawon. Wes buka kekepe itu pangan. Enggak apa-apa. Walaupun itu adalah belanjanya yang memberi siapa? Suaminya. Ketika suaminya tidak melarang, maka boleh secara asal. Jadi wong lanang ki aja cedhil. Bahkan lek perlu wasiat yang wong wedok. Engko lek dulur-dulur rene ya kucing-kucing diraupi. Napa? Golekno apa sing iso dipantesne. Mosok dulur waduh mara ora enek ora enek po. Pantes mboten? Pantes mboten? Ora pantes. Nurut Jawa ya ora pantes, nurut syariat Islam ya blas ora pantes. Nyukuh tamu niku adalah merupakan bagian dari Islam. Bahkan wong Jawa ngomong gupuh lungguh lan suku. Ya, begitu. Jadi boleh makan di rumah saudara laki-laki, boleh makan di rumah saudari. Para suami dengarkan bahwa Allah Ta'ala membolehkan. Kalau begitu jangan melarang istrimu untuk memberi makan siapa? Saudaranya. Ini lek bendino piye? Enek itu ngane lek bendino. Bendino gak dulure enek 20 ya. Tapi kalau umpama ini hitungannya ya ora apa-apa, gitu. Wong Allah Ta'ala ngolehne berarti Allah menyediani. Demikian. Utawa buyuti amamikum, man pamanmu, enggak apa-apa. Utawa buyuti ammatikum, bibimu, enggak apa-apa. Amam jamak dari saudara-saudara bapak, ammat saudari-saudari ibu. Atau buyuti akhwalikum, rumahnya saudara-saudara ibumu. Khal itu saudara ibu. Buyuti khalatikum, atau rumah saudari-saudari ibumu. Semuanya boleh. Baik di rumah saudari bapak, di rumah saudari ibu, semuanya boleh.
au ma malaktum mafatihahu, atau di rumah yang kamu memiliki kuncinya. Misal, ini misal. Nggih. Pak Anwar, nggih, Pak Mahmud ngomong karo aku, seandainya lho nggih niyoan. Pak Anwar niki omahe nganggur nggih nono. Ning kono kok ana anggur, ning kono kok ana spagettine, ning kono enek satene, ning kono enek frozen fruit, ning kono enek sembarang. Kula ndadak talen mboten Pak Mahmud. Mboten, diserai kunci, diserai. Nah, langsung paham nggih? Mergo niki mendalile, au ma malaktum mafatihahu. Kejaba lek diserai pintu kunci omah, tapi kulkasnya dikancing. Terus sampean ndak diwai kunci nih. Tapi lek sampean diwai kunci omah ngaret, kunci kamar, kunci kulkas, kunci dapur, barang-barang kunci, bahkan kunci berangkas delonge. Pripun Pak Muhammad pitung iki? Sak berangkas diwehne, sapine dididokne. Berarti pripun? Seandainya nggih. Seandainya oleh balik. Jadi apapun yang kamu sudah memiliki kuncinya, berarti memiliki apapun dibalik kunci itu tadi. Paham ya? Paham ya? Dong? Terus lihat dong. Kita terusakan. Au buyuti ammatikum, au buyuti akhwalikum, au buyuti khalatikum, au ma malaktum mafatihahu, au sadiqikum, atau makan di rumah temanmu. Tidak jualan, terus dijak mangan. Boleh apa boleh? Boleh. Wis ta ora usah ruwangsa biduh, ora usah khawatir keselak, wis dinikmati ngoten mawon. Niku jenenge wa may yattaqillaha yaj'alhu makhrajan, terus wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Aku kene mek kur pengen ku mampir ning Allah taala wis nulis rezeki. Aja nolak rezeki. Sampeyan lek dijak mangan yo ngono ae. Bab lek sampeyan nolak saiki, rezeki sing ning ngarep kira-kira ra sida ditulis kangge sampean. Ngoten Pak nggih. Kita terusaken. Laisa alaikum junahun, tidak dosa bagi kalian antakulu jami'an, makan bebarengan, au utawa astata, makan sendiri. Boleh makan bareng, boleh makan sendiri. Ayo mangan, usir rada warak, wis engko jibuke dhewe, siap. Kira-kira nyatu isin, lek mangan bareng ngenteki akeh-akeh isin. Dikan ya wis. Ki kancine ki kekepe, ki lawe, wes kaya dianggap omahe dhewe, siap. Lah ngono ki biasanya malah luwih pantes lek mangan. Ngoten nggih. Kita terusaken. Sing guyu biasanya pelaku. Wallahu taala alam. Berarti di dalam ayat ini Allah meniadakan junah. Meniadakan junah juga lafzun min alfazi al-ibahah. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, nafyul ismi, meniadakan al-ism, dosa juga. Perhatikan berdasarkan firman Allah Ta'ala ya di dalam surat Al-Baqarah ayat 173. Di sana Allah berfirman, innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wama uhilla bihi li ghairillah faman irturra ghaira baghin wala 'adin fala ithma alaih. Kita ulang, innama hanyalah harrama, Allah haramkan, alaikum atas kalian, al-maitata, bangkai. Semua bangkai haram, bangkai apapun. Seorang, semua bangkai haram, bangkai apapun, kecuali dua jenis bangkai, bangkai ikan dan bangkai belalang. Walahmul waddam, dan juga darah. Darah yang dimaksudkan adalah dama masfuha, sebagaimana dalam riwayat lain, dalam ayat yang lain, au dama masfuha, ya, darah yang mengalir,
Maknanya apa? Darah yang tersisa di sela-sela tulang belulang, darah yang tersisa di daging. Lah ya, daging tak umbah bangga apa ngai. Made. Yang daging asale teko darah. Umpama lumrah diumbah nek ngene tok, cek rupane brawanang dimasak, ya oleh. Kenapa? Yang diharamkan adalah daman masfuha, darah yang mengalir. Bahasanya awake dhewe didih. Ngertos didih. Ono jarene gizi, didih gizi. Allah haramkan. Walahma khinzirin, dan daging babi. Wama uhilla bihi li ghairillah. Wama, dan apa saja uhilla yang disembelih dan disuarakan dalam penyembelihan li ghairillah, untuk selain Allah. Masalah selanjutnya adalah seandainya disuarakannya bukan li ghairillah, tapi disuarakannya lillah, tetapi niatnya li ghairillah. Niatnya apa? Nyabran. Niatnya apa? Asok tunggal. Ya, menjadi masalah. Bolehkah untuk dimakan? Walaupun yang menyembelihnya sewu, bebetane mewapis, topinan melipis, bismillahirrahmanirrahim, dak halal. Kenapa? Lambi niki renek gunane lek nawai turunnya li ghairillah. Paham nggih? Zahir niki kalah karo niat sing ning jerone ati. Penyembelih dalam rangka untuk selain Allah terjatuh ke dalam kesyirikan. Ngomong sholat ora sah. Memudan imam ora sah. Wallahu taala alam. Lalu Allah firmankan, faman, maka barang siapa saja ulturro, yang terpaksa, ghaira baghin, tidak maksiat ketika ia safarnya, wala adin, dan tidak juga melampaui batas, atau ghaira baghin, tidak menyengaja makannya, wala adin, dan tidak juga berlebih-lebihan dalam memakannya, fala itsma alaih, tidak dosa. Ya, fala itsma alaih, tidak dosa. Walaupun gelegeri sing dimakan adalah bangkai. Walaupun apa, Pak? Gelegeri sing dimakan adalah bangkai. Bangkai apa? Bangkai apapun. Kecuali jasadnya Nabi. Maka dia tidak boleh untuk memakan jasadnya Nabi walaupun sudah meninggal dunia, ingin menjaga hidupnya dirinya. Ya, kenapa? Karena para nabi adalah mulia di hadapan Allah, baik hidupnya ataupun wafatnya. Wallahu ta'ala alam. Yang kedua, yang pertama, nafyul itsmi, nafyul kharaj, nafyul junah. Ini adalah item-item yang menunjukkan bahwa sesuatu itu hukumnya mubah. Yang kedua, an-nassu 'alal hil, teks dari Allah Ta'ala yang menunjukkan halalnya. Ya, teks dari Allah Ta'ala yang menunjukkan halalnya. Lafaz dari Allah menunjukkan halalnya. Misalkan firman Allah Ta'ala, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Apa hukum jual beli? Halal. Kok ngerti halal? Lagi ayatnya, wa ahallallahu al-bai'a. Allah menghalalkan jual beli. Wa harrama riba, dan Allah mengharamkan riba. Contoh yang kedua, Allah Ta'ala berfirman, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-187. Uhilla lakum lailatas siyami ar-rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Uhilla, dihalalkan
lakum bagi kalian lailatas siyami malam harinya puasa. Mang poso pengini. Karena puasa itu wajibnya di malam hari atau tidak siang? Siang hari. Kapan itu siang? Terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Malam ukhilla lakum, dihalalkan bagi kalian ar-rafathu. Kalimat rafas maknanya adalah jima. Nah, ukhilla lakum lailatas siyami ar-rafathu ila nisaikum, pada istri-istri kalian. Dan kalimat malam di sini kapan dimulai? Kapan dimulai malam? Tenggelamnya matahari. Dadi maghrib ping ora buka banyu ning buka kuwi oleh napa bareng. Sampeyan kok guyu wis biasa ngono kuwi. Mantenannya biasane ora patek butuh sego, butuhe kuwi. Leres Mbah Kung nggih. Mbah Kung. Leres nggih. Betul. Boleh tak Ustaz? Loh kan banyu ayatnya enek lho Kang. Ya. Ayatnya ada. Uhilla lakum lailatas siyami ar-rafathu ila nisaikum. Sebab sebagian orang ada yang biasa ngempet ramangan rangombe, ini ngempet kuwi ndak iso. Loh, sama apa paham? Yang tak khawatir sama terlalu paham. Tak tulis ini. Uhilla lakum lailatas siyami ar-rafathu ila nisaikum. Boleh. Nisaikum. Halal. Bahkan berbuka dengannya halal. Sebagian dari sahabat ada yang memanfaatkan waktu dengan baik setelah sholat maghrib, antara maghrib dan isya. Kenapa? Agar dia nanti sholat isyanya tumaknina, khusyuk dan seterusnya. Demi Allah, semua pelampiasan syahwat itu mengakibatkan kerasnya hati. Syahwat makan mengakibatkan kerasnya hati. Syahwat minum mengakibatkan kerasnya hati. Kecuali syahwat jima kepada istri, melemirkan hati, mengkhusyukkan jiwa, memberikan tumakninah di dalam ibadah kepada Allah Ta'ala. Karena sebagian ulama ada yang mensyaratkan yang berhak jadi imam adalah yang istrinya paling banyak. Sebagian dari ulama. Baik. Kita teruskan. Yang ketiga, ada munasi ala tahrim. Tidak adanya nas, tidak adanya dalil yang menunjukkan keharaman. Kalau Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim Al-Kharrani An-Numairi rahimahullahu ta'ala, intifa'u dalil tahrim dalilun ala adami tahrim. Kalimat ini indah, tak tulisnya ya. Intifa'u dalilu at-tahrim dalilun ala adami at-tahrim. Ya, tidak adanya dalil yang mengharamkan, dalilun adalah merupakan dalil ala adami tahrim, bahwa sesuatu itu tidak haram. Termasuk teks yang menunjukkan bahwa sesuatu itu mudah, apa Ustaz? Tidak adanya dalil yang mengharamkan. Karena tidak boleh seorang mengatakan ini haram kecuali dia mendatangkan dalil. Syekhul Islam mengatakan intifa'u dalilut tahrim dalilun ala adamit tahrim. Tidak adanya dalil yang mengharamkan adalah dalil ketidakharamannya. Dihafalkan ya. Tidak adanya dalil yang mengharamkan adalah
adalah dalil ketidakharamannya. Yang keempat, al-imtinan bima fil a'yan minal manafi'. Ketika ada kalimat di dalam ayat yang menunjukkan al-imtinan, Allah memberi nikmat bima fil a'yan, di dalam apa-apa yang di dalam barang-barang tertentu, minal manafi', dari manfaat. Kalau Allah Ta'ala menyebutkan manfaatnya sesuatu, berarti menunjukkan halalnya dan bolehnya. Karena tidak mungkin Allah Ta'ala mengatakan ini bermanfaat terus saja digawe, tidak mungkin. Tidak mungkin. Kulik sampean, iki enak ning nyuwun sewu ora kangge sampean. Iki apik ning nyuwun sewu ora kangge sampean. Iki yang ngono, nek tak undang nek kerja apa tak kon nyawang. Mentolone ngono. Ke ustaz sing diundang. Kita ulang, ketika Allah Ta'ala menyebutkan nikmat dengan mengutarakan ada manfaatnya, menunjukkan kebolehan, menunjukkan mubahnya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-80, ya, nah, Allah berfirman, wa min aswafiha wa aubariha wa ash'ariha afathaw wa mata'an ilahin. Wa min, dan dari aswafiha, suf, bulu domba, wa aubariha, aubar itu waber, jamak dari waber, bulu kasar, bulunya unta, bulunya kebo, itu semua adalah waber ya. Bisa dipakai sikat gigi. Kan kemarin ada beberapa pembahasan tentang hukum menggunakan sikat gigi. Katanya menggunakan bahannya adalah yang bukan sintetis loh ya. Katanya bahannya dari bulu babi. Itu salah. Karena semua yang berbulu kasar namanya waber, sifatnya sama. Ya, kita teruskan. Ketika tidak ada penyebutan bahwa itu adalah bulu babi secara asal, boleh. Kita ulang. Wa min aswafiha, dari bulu domba, wa aubariha, dan bulu kasar. Waber, bulu apa? Bulu kasar, bulu unta, bulu sapi, bulu kerbau, bulu kijang, bulu menjangan, itu semuanya bulu kasar, ya. Wa ash'ariha, dan juga ash'ariha, sya'ar itu bulu kambing. Asasan, bisa dipakai untuk perkakas. Bahkan maaf, di sana ada bulu angsa, bisa dipakai untuk dalaman jaket. Asasan sebagai perkakas, wamat atau perhiasan, wamataan, ya, dan sebagai asasan bahan rumah tangga, wa mataan, dan perhiasan ilahin, sampai pada batas waktu tertentu. Artinya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tegas bahwa di dalam apa yang Allah Ta'ala ciptakan, di dalam apa yang Allah sebutkan, itu ada manfaatnya. Berarti hukumnya mubah, hukumnya boleh. Ya, juga berdasarkan firman Allah Ta'ala, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Surat apa? Al-Baqarah. Huwa, dialah Allah alladzi yang khalaqa, telah menciptakan lakum, untuk kalian, ma fil ardi, apa yang di bumi, jami'an, secara keseluruhan. Ini sama teksnya. Allah memberi nikmat dengan apa saja yang di muka bumi. Ini lebih luas lagi, bahwa semua yang di muka bumi secara asal hukumnya mubah, hukumnya
halal kecuali apabila ada dalil yang mengharamkannya. Kenapa? Perhatikan kata Syekhul Islam, tidak adanya dalil yang mengharamkan merupakan bukti ketidakharamannya. Baik. Yang kelima, terakhir, al-qara'in allati tasriful amra minal wujub ilal ibahah. Qarinah-qarinah, indikasi-indikasi allati yang tusriful amra, memalingkan perintah minal wujub ilal ibahah, dari wajib kepada mubah. Contoh, Allah berfirman, wa idza halaltum fastadu. Contoh kedua, supaya enggak lupa, fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu ma kataba Allahu lakum. Yang pertama di surat Al-Maidah ayat yang kedua, wa idza halaltum fastadu. Wa idza, dan apabila halaltum, kalian sudah bertahallul, fastadu, maka berburulah. Bolehnya berburu bagi mereka yang sudah bertahallul dari hajinya dengan syarat di luar tanah haram. Bolehnya berburu bagi mereka yang sudah bertahallul dari hajinya dengan syarat di luar tanah haram. Kenapa kita katakan mubah? Kalimatnya kan perintah. Kenapa dikatakan mubah? Karena perintah ini datang setelah larangan. Datang setelah larangan. Juga firman Allah Ta'ala, fal'ana bashiruhunna, perhatikan, fal'ana, maka sekarang. Kapan sekarang yang dimaksudkan? Bersama tenggelamnya matahari. Bashiruhunna, kumpulilah hunna, istri-istri kalian. Boten sita lho nggih. Hunna niku pinten Ustaz? Minimal. Jamak itu minimal. Awake dhewe urung masuk yang. Bojo cek sita ya sita, jenenge S1, lek loro jenenge S2. Lek telu baru S3. Kalau dereng masuk jenengan apa maneh? Allah berfirman, fal ana, sekarang basyiruhunna, kumpulilah mereka. Wa bataghu ma kataballahu lakum, carilah Allah apa yang Allah Ta'ala tuliskan untuk kalian. Carilah apa berarti? Anak. Apa hukum mengumpuli istri bersama tenggelamnya matahari? Sama apa ngomong wajib? Nah, ini perintah tuh Ustaz. Berarti perintah itu wajib. Ya lek ngono selingkri sesuk berazan. Perintah ini hukumnya tidak wajib. Kenapa tidak wajib? Datang setelah larangannya kapan? Puasa. Paham nggih? Ketika sebelumnya dilarang, sehingga perintah di sini muatannya tidak wajib. Ya, repot gue wajib. Ya, baik. Wallahu ta'ala alam. Kemudian selanjutnya, wa yutlaqu al-mubah 'ala al-mubahi lafdzul halal. Wa yutlaqu 'ala al-mubahi lafdzul halal. Di antara lafaz yang menunjukkan mubah adalah halalnya. Di antara nama lain dari mubah adalah apa? Halal. Ya, demikian. Wal jaiz, dan sesuatu yang boleh. Masalah selanjutnya, ini perlu dibahas sedikit saja. Ketika dikatakan mubah, apa tadi mubah? Mana definisinya mubah? Sudah terhapus. Baik. Ma la yata'allaqu bihi amrun wala nahyun li dzatihi. Timbul masalah kan? Ketika mubah adalah ma la yata'allaqu bihi amrun wala nahyun li dzatihi. Masalahnya adalah kenapa mubah dimasukkan ke dalam
ke dalam hukum taklifi. Yang mana hukum taklifi itu adalah hukum yang di situ ada beban. Jangan menjalani mubah itu enak bebannya berapa? Hah? Ya ora enak tuh. Masa mangan ini abot. Masa ngumpuli bojo ya abot. Kejaba lek gak harmonis sih. Kula balani malih. Masalah kenapa kok mubah, gak ada beban, tapi dimasukkan kemana, Pak? Al-ahkam at-taklifiyah. Apa tidak ahkam taklifiyah? Hukum-hukum yang di situ ada beban. Dari arah mana bebannya? Sesuatu itu mubah. Baik, ini yang kita bahas. Dikatakan oleh penulis di sini, fal jawab, dalam menjawabnya, maqalahul jumhur al-usuliyun, apa yang dikatakan oleh jumhur usuli, min anna idkhal al-mubah, dimasukkannya mubah fil ahkam at-taklifiyah, dalam hukum apa? Taklifi. Ya, innama hanyalah huwa iya mimba ala sabilit taghlib. Ya, jadi dimasukkannya ke dalam hukum taklifi itu ada taklid. Ya, nah, secara asal memang tidak ada beban, tapi disebut aja sebagai hukum taklifi. Wahada istimalun ma'rufun, dan ini adalah penggunaan istilah yang sudah diketahui fil lughatil arabiyyah, dalam bahasa Arab, wa asalibiha, dan konteks-konteks bahasa Arab. Contoh, bahwa sesuatu walaupun tidak masuk tapi dimasukkan. Di sana ada kalimat aswadan. Apa itu aswadan? Air dan kurma. Jadi Aisyah pernah ditanya bahwa beliau beberapa hari berturut-turut tidak ngebul dapurnya. Mek mai dhewe kan ora. Esuk masak, awan masak, sore masak, bengi masak. Lah Aisyah mboten. Pernah beberapa hari tidak masak. Lalu ditanya, lu terus yang kamu makan apa kalau nggak masak? Zaman dhisik rumah samu enek pating keleleran. Sego pecel karek siap saji, apalagi sego goreng siap antar. Ya, dengan apa namanya, ojek makanan ada sekarang. Zaman dahulu tidak ada. Sehingga pantas penanya itu bertanya, "Lah terus yang kamu makan apa?" Kata Sayyidah Aisyah, al-aswadan. Apa yang dimaksud al-aswadan? Kurma dan air. Inilah kesederhanaan ibu kita. Bu, sing ning dhuwur kono rungokno, mbokmu iki lho sederhana. Sampeyan lek gak nurut mbokmu arep nurut sapa? Kesederhanaan mereka. Hidup itu jangan terlalu sulit ya. Wong Jawa iki, coba bayangkan, orang Indonesia, orang Jawa khususnya, makanannya seberebek, bisa kayak peyek, suwi nih kalau ngono lek goreng, pewangan krius, kene rong mari lek goreng, kene lek mangan wis entek. Kalau jemang yo ngono sampe lonjam, padahal lek mangan tang-teng yo wis entek. Kalau Pak yo ngono. Wong Arab ora enek opak, lha apa? Semua makanan Arab itu serba simpel. Plak mangan puk wis selesai. Awake dhewe rebek. Mana dikasih topping, mana dan seterusnya. Ya. Maka kita ulang, Sayyidah Aisyah, kesederhanaan di dalam hidup dan efisiensi waktu, ya. Dan ketika tidak ada no, tidak ada po, apapun bisa. Demikianlah seharusnya para istri. Kemudian juga ada istilah dalam Arab, dengannya kita tutup pertemuan kita, ya, al-abawan.
Nabi yang mulia SAW bersabda dalam sebuah hadis, raghima anfu rajulin wajada abawahu hayyan walam yudkhilahul jannah. Sungguh rugi seseorang itu yang mendapati abawahu. Abawa. Saya ingin bertanya, wong tuane itu iki lanang kabeh apa wedok kabeh? Takon aku. Abun itu apa toh? Bapak. Nabi SAW bersabda abawahu atau abawaihi, dua bapak. Maksudnya apa? Abun dan umun. Jadi maksud abawah bukan kok wong tuane iki lanang kabeh, gek kapan dadi nilai lanang kabeh, Kang. Makanya penyakit homoseksual adalah penyakit yang tidak ditolerir di dalam syariat. Karena apabila ini dibiarkan, maka punahlah jenis manusia. Punahlah jenis. Dan setiap maksiat itu tidak ada pendorong ya dari segi tabiat, dosanya lebih besar. Dosanya lebih besar. Zina dosa besar. Nincik kalah gede nih dosanya karo dosanya liwat atau homoseksual atau mairil atau gendaan. Ya. Kenapa demikian? Perhatikan, zina itu dibedakan antara yang sudah menikah dan belum menikah. Kalau sudah menikah, dirajam. Kalau belum menikah, didera. Tapi kalau homoseksual, tidak ada bedanya. Baik yang bersangkutan sudah menikah atau belum, hukumannya sama. Nabi yang mulia SAW bersabda dalam hadis yang sahih, "Idza ra'aita man 'amila 'amala qauma lutin faqtulul fa'ilah wal maf'ula bihi." Apabila kamu melihat orang yang melakukan seperti perbuatan kaum Lut, bunuhlah pelaku dan objeknya. Karena penyakit ini akan membawa kepada penularan dan sulit atau hampir tidak bisa disembuhkan. Wallahu ta'ala. Dan apabila itu terjadi, punahlah manusia. Adapun kalimat dalam hadis abawaihi, dua bapaknya, maksudnya bukan dua bapaknya, tapi maksudnya siapa? Abun dan umun. Ini namanya taghlib, dikuatkan bapak karena memang segalanya itu yang ngurusi bapak, ibu hanya sebagai IRT, ibu rumah tangga. Wallahu ta'ala. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat dan kita sudah menyelesaikan hukum yang ketiga dari hukum taklifi, yaitu mubah. Dan dengan apa kita ketahui bahwa itu mubah dan apa saja nama mubah dan kenapa mubah dimasukkan dalam hukum taklifi sementara tidak ada beban di dalamnya. Ini adalah mubah taglib, seperti taglib dalam istilah abawah, maksudnya adalah kedua orang tua, pastinya bukan semuanya bapak tapi salah satunya ibu. Subhanakallahumma rabbana hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.